Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Yang terhormat kepada Pak Imam selaku dosen pembimbing mata kuliah statistik kelas C dan kepada teman-teman yang berbahagia yang pada malam hari ini dapat hadir di Zoom untuk menjelaskan tentang tugas kita, yaitu tugas kelompok statistik mengenai data kualitatif dan data kuantitatif. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulfiah Azizah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam ini untuk beberapa menit ke depan. Saya di sini akan membacakan sesi untuk presentasi, yaitu pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada sesi penutup. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk sesi yang kedua yaitu penyajian materi. Sebelum penyajian materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dalam kelompok 1. Next slide. Yang pertama ada Komang Pipi Novia, yang kedua ada Ulfiah Azizah, yang ketiga ada Ana Uyastri, yang keempat ada Muhammad Arfan. Baiklah, untuk pemateri pertama dipersilahkan kepada Komang Pipi Novia. Belum. Baik, data pertama itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu diperoleh dari banyaknya huruf, jumlah huruf nama mahasiswa atau mahasiswi kelas statistik C yang berjumlah yaitu 29 mahasiswa atau mahasiswi. Adapun rumus yang dipakai untuk mencari data kuantitatif yang sudah dikelompokkan yaitu dengan rumus jangkauan X maksimal dikurang X minimal. X maksimal itu diperoleh dari data tertinggi dan X minimal itu diperoleh dari data terendah, yaitu 29 dikurang 9 sama dengan, 22 dikurang 9 sama dengan 13. Nah, yang dua itu banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini diperoleh dari banyaknya data. N itu 29, jadi 1 ditambah 3,3 log N itu 1 ditambah 3,3 log 29. Nah, log N itu 1,46. Jadi 1 tambah 3,3 dikali 1,46 sama dengan 5,818 dibulatkan menjadi 5. Dan mencari panjang kelas itu jangkauan dikurang banyak kelas, yaitu 13 dibagi 5 sama dengan 2,6. Dibulatkan menjadi 3. Baik, yang selanjutnya itu ada data yang sudah dikelompokkan. Terdapat 6 kelas. Frekuensi itu diperoleh dari setiap jumlah data. Baik, ada data kuantitatif diagram batang. Pada kelas 15-17 itu adalah data yang tertinggi, yaitu berjumlah 10. Dan data yang terendah itu ada pada kelas 9 sampai dengan 11 itu 4. Nah, frekuensinya yang terbesar itu ada pada kelas 15 sampai 17 yaitu dengan 17%. Diagram garis ini sama dengan diagram batang dan banyaknya jumlah itu di 15 sampai 17 yaitu dengan 10. Baik, silakan kepada moderator.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data kualitatif mengenai jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada kelas statistik C. Di sini menjelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki di kelas statistik C terdapat 22 mahasiswa, lalu yang berjenis kelamin perempuan terdapat 7 mahasiswa. Nah, di pie chart tersebut menjelaskan bahwa bagian yang lebih besar, yaitu bagian berwarna biru, menempati 3/4 lingkaran atau 76%, sedangkan bagian yang berwarna merah itu menempati 1/4 lingkaran atau 24%-nya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagian yang berwarna biru itu memiliki bagian yang dominan lebih besar daripada bagian yang merah. Dikarenakan jumlah jenis kelamin laki-laki dalam kelas statistik C itu lebih besar daripada jumlah jenis kelamin perempuan pada kelas statistik C. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ana Uyastri. Di sini ada data kualitatif dari pertanyaan 3, yaitu mengenai jumlah tempat lahir pada kelas C statistik. Yang pertama ada Bandar Lampung dengan frekuensi 12, Lampung Tengah, Bandar Lampung dengan frekuensi 12 berwarna biru. Selanjutnya Lampung Tengah dengan frekuensi 2, Lampung Tengah dengan frekuensi 2 berwarna kuning, Lampung Selatan dengan frekuensi 1 berwarna biru, Pandeglang Lampung Timur dengan frekuensi 2 berwarna kuning, Lampung Timur dengan Pandeglang dengan frekuensi 1 berwarna biru, Palembang dengan frekuensi 1 dengan berwarna hijau, Kendal dengan frekuensi 2 berwarna biru, Jakarta Timur dengan frekuensi 1 berwarna oranye, Bumi Kencana dengan frekuensi 1 berwarna biru, Lubuk Linggau dengan frekuensi 1 berwarna coklat, Lombok dengan frekuensi 1 berwarna biru, Bekasi dengan frekuensi 1 berwarna abu-abu, Sumber Jaya dengan frekuensi 1 berwarna biru, Medan dengan frekuensi 1 berwarna hijau, Metro dengan frekuensi 1 dengan berwarna abu-abu. Selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya, yaitu Arfan. Data kuantitatif. Terdapat tanggal, bulan, tahun lahir mahasiswa-mahasiswi kelas C sebagai berikut. Dari hasil data kuantitatif kami, banyak datanya berjumlah 29 orang. Panjang kelas C sama dengan J per K sama dengan 11 banding 6 sama dengan 2.1,83 banding 2. Jangkauannya sama dengan X minus max minus X min
sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Banyak kelas K, yaitu 1 plus 3,3 log in sama dengan 1 tambah 3,3 log 29 sama dengan 1 plus 3,3 1,46 sama dengan 1 tambah 4,81 sama dengan 5,81 sama dengan 6. Berikut data yang sudah kami kelompokkan, yaitu data 1-2 frekuensinya 8, 3-4 frekuensi 4, 5-6 frekuensinya 2, 7-8 frekuensinya 5, 9-10 frekuensinya 4, 11-12 frekuensinya 6. Jadi total jumlahnya 29. Data yang sudah dikelompokkan yaitu tahun 2002 frekuensinya 3, 2003 frekuensinya 11, 2004 frekuensinya 15, totalnya 29. Dari hasil data kuantitatif diagram batang, garis, dan pie chart. Dari diagram batang, dari jumlah-jumlah di atas lebih tinggi, 1-2-nya menjauh lebih agak tinggi, kemudian frekuensinya, garis-garis, frekuensi garisnya mencapai hanya sejumlah totalnya hanya 29, tingginya dari 1-2. Dan kemudian pie chart-nya, jika pie chart-nya ini mencapai jumlahnya 50%, 1-12%, 3-47%, 5-3%, 7-89%, 9-10, 7%, 11-12, 10%. Dari kuantitatif yang sudah dikelompokkan, yaitu frekuensinya yang lebih tinggi, yaitu jumlah 2004 yang agak tinggi, 2003 yang rendah, yang 2002 sangat rendah. Kemudian dari garis-garisnya, frekuensinya hanya jumlah yang lebih tinggi secara total, 2004 yang agak tinggi, 2003 yang sedikit rendah, yang 2002 yang sangat rendah. Dari hasil frekuensinya pie chart-nya, 2002 mencapai 5%, 2003 mencapai 19%, 2004 mencapai 26%, serta jumlahnya keseluruhan setengahnya adalah 50%. Dari data kuantitatif, yaitu terdapat data Baiklah, pemateri selanjutnya yaitu dengan saya sendiri. Data kuantitatif, di sini terdapat data umur mahasiswa kelas statistik C sebagai berikut. Di sini merupakan data tunggal yang menjelaskan bahwa umur mahasiswa sampai saat ini. Maka di sini untuk mengerjakannya yaitu menggunakan rumus. Yang pertama jangkauan. Jangkauan itu rumusnya X max min X min sama dengan 7.539 dikurang 6.701 dan hasilnya 838. Lalu yang kedua banyaknya kelas. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan F plus 1 plus 3,3 log 29 sama dengan 1 plus 3,3. Hasil dari log 29 adalah 1,462, maka hasilnya 6.278, yang jika dibulatkan maka akan menjadi 6. Maka banyaknya kelas tersebut yaitu 6 kelas. Lalu untuk interval, rumusnya J dibagi K sama dengan 838 dibagi banyaknya kelas tersebut. Maka 838 dibagi 6 sama dengan 139,6, yang dimana mencapai intervalnya yaitu 140. Jika sudah kita mengerjakan rumus tersebut, maka kita membuat data distribusi frekuensi, yaitu data yang sudah dikelompokkan. Di sini ada kelas pertama, yaitu 6.701 sampai 6.840 dengan frekuensi 6. Yang kelas kedua, 6.841 sampai 6.980 dengan frekuensi 7. Kelas ketiga, 6.981 sampai 7.120 dengan frekuensi 9. Kelas keempat, 7.121 sampai 7.260 dengan frekuensi 3. Kelas kelima, 7.261 sampai 7.400 dengan frekuensi 1.
Dan kelas terakhir, kelas 6, yaitu 7.401 sampai 7.540 dengan frekuensi 3. Dan jumlahnya yaitu 29 mahasiswa. Next slide. Jika kita sudah membuat data distribusi frekuensi yang sudah dikelompokkan, maka kita membuat diagram batang, garis, dan pie chart. Di sini menunjukkan bahwa pie chart tersebut 45% merupakan mahasiswa sisanya, lalu yang data untuk kelas pertama 6.701 sampai 6.840 di sini mencapai 9%-nya, lalu yang 6.701 sampai 6.840 mencapai 9%, 6.841 sampai 6.980 mencapai 11%, 6.981 sampai 7.120 mencapai 14%-nya, 7.121 sampai 7.260 mencapai 5%, lalu 7.261 sampai 7.400 di sini mencapai hanya 2%, yang di sini untuk kelas yang 7.261 sampai 7.400 merupakan paling terendah di sini. Dan 7.400 sampai 7.540 terdapat 5%-nya. Di sini maka jumlahnya 45%. Dan untuk diagram batang, di sini sudah jelas terlihat bahwa yang paling rendah yaitu di kelas 7.261 sampai 7.400 di kelas ke-5. Baiklah, next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, data kualitatif jumlah dari sekolah swasta dan negeri. Pada kelas statistik C, jumlah mahasiswa yang sekolah swasta yaitu 8 siswa mencapai 28%, dan yang negeri itu 21 siswa mencapai 72%. Kembalikan ke moderator. Baiklah. Bentar. Next slide. Next slide now. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Uyastri. Di sini ada data kualitatif dari pertanyaan 7, menggunakan pie chart, menggambarkan tentang asal SLTA pada kelas statistik C. Yang pertama ada Bantar Lampung dengan frekuensi 12 berwarna biru. Yang kedua ada Lampung Tengah dengan frekuensi 3 berwarna biru. Yang ketiga ada Lampung Timur dengan frekuensi 1 berwarna kuning. Dan yang keempat ada Lampung Selatan dengan frekuensi 2 berwarna biru.
Dan ada yang kelima ada Pandeglang dengan frekuensi 1 berwarna hijau. Dan yang keenam ada Palembang dengan frekuensi 1 berwarna slide sebelumnya. Palembang dengan frekuensi 1 berwarna hijau. Jepara dengan frekuensi 1 berwarna biru. Jakarta Utara dengan frekuensi 1 berwarna oranye. Jakarta Timur dengan frekuensi 1 berwarna biru. Terbanggi Besar dengan frekuensi 1 berwarna coklat. Seputih Banyak frekuensi 1 dengan berwarna biru. Bekasi dengan frekuensi 1 berwarna oranye. Sumber Jaya dengan frekuensi 1 berwarna abu-abu. Kendal dengan frekuensi 1 berwarna hijau. Metro dengan frekuensi 1 berwarna abu-abu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi untuk sesi ketiga, yaitu penutup. Marilah kita tutup presentasi pada malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan atau memaparkan materi ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.